Tapi pun, pemirsa Metro TV, jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda akan menyaksikan program-program lokal Lampung. Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Selamat 30 menit ke depan bersama saya STJ Bintang di Lampung Sepekan. Dan inilah Lampung Sepekan selengkapnya. Memperingati Hari Guru Nasional 2024, Persatuan Guru Republik Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Lampung Timur menggelar event Teacher Fest. Kegiatan ini berkolaborasi dengan Lampung Pos, Metro TV, dan Media Indonesia. Teacher Fest 2024 yang dipusatkan di Islamic Center Lampung Timur berlangsung meriah. Hadir dalam pembukaan Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo, Dirut Media Indonesia Gaudensius Suhardi, dan pimpinan perusahaan Lampung Pos Iskandar Zulkarnain. Selain itu, tampak juga Kepala Dinas Pendidikan Lampung Timur, Ketua PGRI, dan ratusan guru setempat yang terlibat dalam kegiatan ini. Kemeriahan sudah terasa di awal-awal kegiatan, tampak ratusan guru bernyanyi bersama Bupati Lampung Timur beserta jajarannya. Sementara itu, pimpinan perusahaan Lampung Pos Iskandar Zulkarnain dalam sambutannya mengatakan, event ini mengusung tema Guru Hebat Milenial Berprestasi. Iskandar juga mengatakan kegiatan ini dalam rangka HUT Lampung Pos ke-50 dan berkomitmen mendukung terciptanya guru hebat di era digitalisasi. Lampung Timur Teacher Fest ini adalah rangkaian dari kegiatan HUT 50 tahun Lampung Pos. Kegiatan ini tidak hanya di Bandar Lampung, di Lampung Timur, juga kami adakan di beberapa ibu kota kabupaten di Lampung. Kenapa? Karena ini adalah sumbangsi Lampung Pos di usia ulang tahun emasnya itu, membawa para guru kita yang dalam hari ini kita bekerja sama dengan Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, sama-sama kita mencerdaskan guru di era digital. Kenapa kita bawa arus ke dunia era digital? Karena hari ini hampir di seluruh sektor kehidupan itu dipengaruhi oleh pengaruh digital, tidak terkecuali di dunia pendidikan. Makanya Lampung Pos menginisiasi kegiatan ini supaya para guru kita cakap digital, memahami literasi digital dengan baik dan benar. Guru menjadi yang terdepan, bagaimana dia mencerdaskan anak-anak bangsa supaya siswa-siswa itu dapat kita arahkan, memanfaatkan di ruang digital ini dengan memakai beberapa gadget untuk menunjang kegiatan belajar di sekolah, di rumah, dan lain-lain. Ketua PGRI Lampung Timur Dr. Agus Sujarwo mengatakan dibutuhkan kekompakan untuk mengedukasi para guru. Pengetahuan, perubahan, dan kemajuan teknologi sangat diperlukan dalam membangun pendidikan di era digital. Bahwa kegiatan Lampung Timur Teacher Fest ini adalah merupakan satu kegiatan PGRI dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, yang mana kegiatan ini kita rancang bekerja sama dengan Metro TV, kemudian Media Indonesia, dan Lampung Pos, di mana Lampung Pos mengadakan acara ini roadshow-nya yang pertama di Lampung Timur, yaitu ulang tahun yang ke-50 tahun. Nah, kegiatan ini dalam rangka untuk memberikan edukasi kepada teman-teman di Lampung Timur, khususnya terkait dengan media digitalisasi, sehingga teman-teman tidak ketinggalan dalam rangka untuk menjadikan anak-anak Indonesia itu anak-anak yang luar biasa. Nah, kegiatan ini yang pertama adalah berupa gebyar kebangsaan, ya, yang dihadiri oleh Luki, ya. Terus kemudian kegiatan yang kedua berbentuk seminar. Seminar ini yaitu kita menghadirkan quote, ya, dari Pak Ginanjar, ya. Terus yang kedua kita menghadirkan Mr. Ali yang memberikan dari mereka adalah co-guru nasional yang memberikan edukasi kepada teman-teman dalam rangka bagaimana anak itu tidak dianggap bodoh, tapi semua anak itu sebenarnya pintar, berpotensi luar biasa, sehingga anak-anak Indonesia itu diharapkan nanti ke depan menjadi anak-anak hebat. Teacher Fest 2024 dibuka langsung oleh Bupati Dawam Raharjo dan diramaikan sejumlah tarian tradisional khas Lampung Timur. Lampung Timur Teacher Fest ini diselenggarakan selama 3 hari,
mulai dari tanggal 30 Mei sampai 1 Juni 2024. Dari Lampung Timur, Tejo Waluyo, Metro TV Lampung. Vaksinasi rabies gratis, pemerintah Kota Bandar Lampung menjangkau 2.000 lebih hewan peliharaan masyarakat di 20 kecamatan. Intensitas vaksin gratis digencarkan guna mencegah penyebaran rabies ke manusia. Pemerintah Kota Bandar Lampung menyediakan vaksinasi rabies gratis untuk hewan peliharaan warga Bandar Lampung. Program vaksinasi rabies gratis ini sudah berlangsung sejak tanggal 20 Mei dan masih berjalan hingga saat ini. Hingga saat ini vaksinasi gratis rabies Kota Bandar Lampung sudah menjangkau 2.000 lebih hewan peliharaan seperti kucing, anjing, musang, dan monyet. Kepala Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung mengatakan pihaknya menjadikan vaksinasi rabies gratis sebagai agenda rutin tahunan. Dan di bulan September mendatang, pihaknya akan kembali memberikan vaksinasi gratis untuk hewan peliharaan. Dan alhamdulillah antusias masyarakat cukup tinggi ya. Sampai hari ini sudah terhitung ada 2.000 hewan yang sudah kita vaksin. Ya, jadi terdiri dari kucing, anjing, musang, monyet. Ya, dan umumnya mayoritas rata-rata kucing. Kalau tahun 2023 itu ada 4 kasus, tahun 2024 ini baru 1 kasus. Dan itu kita lakukan pencegahan dengan suntik vaksin ini agar tidak ada peningkatan kasus lagi. Kita coba melaksanakan setiap tahun sekali karena vaksin ini kan dilakukan satu tahun sekali. Tapi nanti di bulan September itu ada namanya bulan vaksinasi rabies akan kita laksanakan juga. Jadi kita kalau misalnya dia ada kendala penyakit gigit atau nyakar, kita kan sudah aman, jadinya peliharanya juga lebih enak. Kadang dia kalau misalnya sakit atau untuk suntik jamur, cacing, kan anak yang bayi-bayi ini pakai suntik jamur sama cacing, itu kan kita ke puskesmas. Di tahun 2023, Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung mencatat ada 4 kasus rabies terjadi. Sementara di tahun ini baru mencatat 1 kejadian. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Perkumpulan Istri Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau PISE wilayah Lampung menggelar sosialisasi dan BIMTEK kepada pelaku UMKM di Provinsi Lampung. PISE mendorong pelaku UMKM mulai memanfaatkan transaksi digital dalam bisnisnya. Sekitar 45 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah memberikan sosialisasi mengenai pemanfaatan e-wallet atau dompet elektronik. Sosialisasi ini dilakukan oleh Perkumpulan Istri Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau disingkat PISE. Ketua PISE Lampung, Marcelina, menuturkan pengetahuan mengenai transaksi non-tunai dalam kegiatan ekonomi UMKM sangat penting. Menurutnya, UMKM bisa naik kelas jika menguasai dan memanfaatkan teknologi dalam bertransaksi sebagai wujud pengelolaan keuangan yang efisien dan fleksibel. Selain sosialisasi, PISE Lampung juga turut memberikan bantuan kredit usaha dengan sistem bagi hasil kepada para pelaku UMKM dengan nominal 2,5 juta hingga 3 juta rupiah. Dikelola oleh istri Perkumpulan Sarjana Ekonomi, ini bisa dijelaskan? Ya, jadi UMKM yang kami bina itu saat ini sudah 45 ya, 45 UMKM dengan bantuan sekitar 2,5 sampai 3 juta. Yang kita memang bagi atas 10 kali bayar tanpa bunga, jadi menggunakan sistem bagi hasil. Jadi kalau dia pinjam 3 juta, dia tuh wajib bayar 300.000 per bulan, ditambah terserah, mau ditambah 5.000, 10.000. Dan usaha itu telah kita kembangkan, kita pantau terus. Terakhir mereka kita berikan NIB, nomor induk berusaha. Kemarin ada halalisasi. Terus sudah selesai, mereka kita bina, sekarang kita lakukan mereka e-QRIS. Kita gunakan pembayaran tanpa tunai. Nah itu juga kita berikan juga bantuan tadi kepada mereka, tambahan sekitar 9, itu langsung masukkan ke BRI, rekening BRI. Jadi kita tidak ada lagi pakai cash ya, ada cashless yang kita bantulah programnya pemerintah, terutama BI kan gerakan non tunai ya, gerakan transaksi non tunai. Mereka akan dikenakan angsuran sebesar 300.000 per bulan tanpa bunga. Dalam kesempatan ini, PISE Lampung memberikan dana bagi 25 anak asuh. Mereka merupakan pelajar tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dari Bandar Lampung, Ikhwana Haulan, Metro TV Lampung.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yosefin Indah Apriliani. Saya adalah alumni Reporter Cilik Lampung Pos angkatan tahun 2011. Motivasi saya mengikuti Reporter Cilik pada saat itu adalah saya mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Selain itu, saya ingin mendapatkan informasi langsung dari narasumbernya. Puji Tuhan, saya mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai beberapa tokoh penting seperti Bapak Surya Paloh, Ketua KPK, Ketua DPD RI, Menteri Kehutanan, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan tokoh penting lainnya. Saya Yosefin Indah Apriliani mengajak adik-adik untuk bergabung dalam keluarga besar Reporter Cilik Lampung Pos. Ikuti dan rasakan manfaatnya. Petahana Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad berkomitmen kembali maju pada kontestasi Pilkada 2024. Saat fit and proper test, Musa Ahmad disodorkan wakil bupati dari PDI Perjuangan. Bupati Kabupaten Lampung Tengah Musa Ahmad menjalani fit and proper test sebagai bakal calon Bupati Lampung Tengah di DPD PDIP Lampung. Musa mengatakan menjalani uji kelaikan di PDIP Lampung sebagai bentuk keseriusannya maju di Pilkada Lampung Tengah pada 27 November 2024 mendatang. Selama uji kelaikan dan kepatutan, Musa Ahmad ditanya terkait dengan visi misi dan strategi pemenangan Pilkada Lampung Tengah. Pada kesempatan itu juga Musa tidak menutup peluang untuk berdampingan dengan kader dari PDIP Perjuangan. Musa juga mengatakan dirinya sudah mendapat tawaran untuk berdampingan dengan kader PDIP Kabupaten Lampung Tengah. Saya semua partai saya yang membuka pendaftaran pencalonan saya ambil. Ya. Oke. Kemarin kedatangan kita di Partai Gerindra itu dalam rangka apa itu? Kemarin ada rapat konsolidasi dan saya diundang sebagai bupati. Jadi saya sebagai pembina Partai Politik Lampung Tengah, saya juga punya kewajiban untuk datang. Bukan membahas wakil dengan Gerindra? Belum sampai ke sana, cuma rapat konsolidasi masih kita bicara itu. Tidak mungkin juga. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Parosil Mapsus menjadi calon kepala daerah pertama yang mendapatkan surat tugas dari DPP PDI Perjuangan. Surat itu ditandatangani Ketua DPP Prananda Prabowo dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto. Koordinator Wilayah 4 DPD PDI Perjuangan Lampung mengatakan surat tugas sebagai calon Bupati Lampung Barat telah diserahkan kepada Parosil Mapsus. Sampai saat ini, hanya Parosil yang mendaftar penjaringan calon Bupati di seluruh partai politik. Di Kabupaten Lampung Barat, hanya Parosil Mapsus saja yang mendaftar sebagai calon bupati. Sementara yang lainnya hanya mendaftar sebagai calon wakil bupati. PD Perjuangan karena hanya Lampung Barat yang calon bupatinya tunggal sampai hari ini untuk berkomunikasi sekaligus mensosialisasikan tentang keinginan beliau untuk melanjutkan pengabdian di periode yang kedua. Jadi hari ini saya selaku Polwil tadi menyerahkan langsung kepada Pak Jimmy. Atas surat tugas dari PDIP yang diterimanya, Parosil mengaku bersyukur dan akan menjalankan amanah partai dengan sebaik-baiknya. Pilkada kali ini merupakan pilkada kedua Parosil Mapsus, di mana pada pilkada sebelumnya Parosil terpilih sebagai Bupati Lampung Barat. Di Kabupaten Lampung Barat, PDI Perjuangan meraih 14 kursi dari total kursi sebanyak 35. Dengan raihan itu, PDIP Lampung Barat bisa mengusung calonnya sendiri tanpa berkoalisi. Masalah visi dan misi lah. Ya. Karena memang Pak Parosil kan sudah pernah menjabat jadi bupati. Jadi pertanyaannya lebih kurang apakah programnya perlu dievaluasi? Saya jawab perlu dievaluasi. Yang baik akan saya pertahankan, yang kurang baik akan saya pelajari. Soal wakil Pak Cik? Soal wakil, sudah ada komunikasi belum? Soal wakil, ya, yang hari ini mendaftar semuanya baik. Tinggal mungkin. Sementara itu, 5 orang yang mendaftar sebagai calon wakil Bupati Lampung Barat adalah Haji Mat Hasnurin, Agung Mas Hasnurin, Bambang Kusmanto, Adi Utama, dan Ketua DPC Gerindra Lampung Barat Erwansyah. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Petahana Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, yakin Partai Demokrat memberikan rekomendasi kepada dirinya sebagai calon wali kota pada Pilkada 2024 mendatang.
Petahana Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana masih setia dan memilih Deddy Amarullah sebagai calon wakil wali kota Bandar Lampung di Pilkada 2024. Hal itu disampaikan Eva Duyana saat uji kelaikan dan kepatutan bakal calon wali kota Bandar Lampung di DPC Demokrat Bandar Lampung. Menurut Eva, Deddy Amarullah sebagai seorang birokrat cocok sebagai wakilnya yang berlatar sebagai swasta. Eva juga meyakini Partai Demokrat bisa memberikan rekomendasi kepadanya dan Deddy Amarullah sebagai calon wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada 2024 mendatang. Enggak, karena mereka tahu kok Pak Deddy is the best. Oh, Bunda, ini salah satu trik untuk menarik hati Demokrat apa Bunda? Ya Bunda, apa adanya aja, apa yang sudah kita lakukan, yang sudah unggulan-unggulan kita dan juga untuk kesejahteraan masyarakat kan semua kita lakukan. Mungkin daerah yang sudah untuk melakukan untuk masyarakatnya dari semua yang gratis-gratis. Ya, jadi mekanisme kita juga sudah menyiapkan kader, ya, menyiapkan kader dari Partai Demokrat, ya. Nanti terserah nanti, ya, kita. Karena sekali lagi Partai Demokrat ini tidak bisa berdiri sendiri, harus berkoalisi dengan partai-partai lain. Ya, ini kan juga harus duduk bareng, ya, nggak bisa ditetapkan sepihak. Dengan koalisinya bagaimana dalam sesuai dengan wali kota dan calon wali kota. Ini semua ranah DPP, ya. Sekali lagi saya nggak bisa bilang enggak. Itu kan ranahnya DPP. Nanti penilaian DPP seperti apa nanti. Ya, ketika turun nanti kita melaksanakannya terus siap sebagai prajurit di bawah, siap melaksanakan. Deddy Amarullah merupakan wakil wali kota Bandar Lampung periode 2021-2024. Pasangan ini akan kembali berduet dalam kontestasi Pilkada Bandar Lampung 2024-2029. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Sekretaris DPD Partai Nasdem Pringsewu, Rohmansyah, menyerahkan kembali berkas pendaftaran sebagai bakal calon wakil Bupati Kabupaten Pringsewu ke PKB. Rohman berharap bisa mendapatkan rekomendasi dari PKB pada Pilkada 2024 mendatang. Kedatangan Sekretaris Nasdem Pringsewu di DPC Partai Kebangkitan Bangsa Pringsewu disambut langsung oleh Ketua PKB, Mas Tuah. Kedatangan Rohmansyah didampingi puluhan kader dan simpatisan Partai Nasdem Kabupaten Pringsewu. Rohmansyah menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan yang terjadi di Kabupaten Pringsewu. Menurutnya, pengalamannya di bidang politik dan komitmen untuk membangun Pringsewu dapat membawa perubahan positif untuk Kabupaten Pringsewu. Rohmansyah juga menambahkan bahwa dukungan dari PKB sangatlah penting baginya untuk bisa mewujudkan visi dan misi yang dibawanya. Yang pasti hari ini saya mengembalikan berkas pendaftaran saya di DPC PKB Kabupaten Pringsewu. Tentu tujuan saya maju di Pilkada Kabupaten Pringsewu adalah untuk bagaimana membangun Pringsewu untuk masyarakat Pringsewu. Dan saya sebagai posisi sebagai wakil bupati tentu bukan hanya sebatas pelengkap atau pendamping Bupati Pringsewu ke depan, tetapi bagaimana saya punya konsep kepemimpinan yang sinergi. Saya akan menjadi sosok yang punya kontribusi bersama bupati untuk membangun Pringsewu dan mensejahterakan masyarakat Pringsewu dengan kapasitas, dengan kemampuan saya. Dari Pringsewu, Suranto, Metro TV Lampung. Selama tidak menjaga lingkungan, jangan mimpi lihat yang indah. Kurangi sampah dari rumah mulai sekarang. Oh ya, buat kalian yang udah di mobil mau berangkat, jangan lupa safety belt-nya dipakai ya. Terus, cek juga ban, rem, dan pastinya harus selalu jaga jarak aman sama mobil lain. Selalu hati-hati di jalan raya karena ada orang tercinta yang selalu menunggu.
Kerajinan gamelan di Desa Tanjung Bintang Tugu, Jati Baru, Lampung Selatan masih terus eksis hingga saat ini. Bermodalkan besi bekas, per mobil, dan plat, perajin alat musik tradisional di desa tersebut masih tetap bertahan. Menggunakan ruang dapur rumah sebagai bengkel pembuatan gamelan, Asyono sudah menggeluti usaha kerajinan gamelan sejak 4 tahun lalu. Di tempat inilah banyak waktu dihabiskan Asyono bersama kedua pekerjanya membentuk per mobil atau plat besi menjadi beragam alat musik gamelan. Macam alat musik tradisional tercipta di dapur ini, seperti gong, bonang, kenong, hingga gender. Sebelum menekuni usaha pembuatan gamelan, Asyono sebelumnya berprofesi sebagai pawang jatilan atau praktisi kuda lumping. Dengan teliti, Asyono dibantu 2 pegawainya mengkalibrasi suara gamelan hasil buatannya agar tepat bunyi. Dalam perjalanannya menjadi pengrajin alat musik gamelan, Asyono mengakui kesulitan dalam pemasaran dan mendapatkan bahan baku. Asyono berharap pemerintah daerah bisa memberikan perhatian kepada mereka untuk bisa membantu pemasaran ataupun kemudahan untuk mendapatkan bahan baku. Dalam pembuatan alat musik tradisional gong ini, Asyono masih melakukan dengan cara manual, sehingga dirinya bisa membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 1 bulan untuk bisa membuat 1 set alat musik gamelan. 1 set alat musik gamelan ini terdiri dari gong besar, gong sedang, kenong, bonang, dan gender. Untuk harga gamelan yang dibuatnya, harga satuan berkisar di angka 300 sampai 2 juta rupiah. Sedangkan untuk gamelan paket komplit Asyono menjual di harga kisaran 20 hingga 25 juta rupiah. Kurang lebih tahun 2010 Pak. Kalau saya sejujurnya Pak untuk meneruskan nguri, kalau bahasa Jawanya nguri-nguri ke seni tradisi Pak, seni tradisional. Kalau untuk gamelan Jawa keseluruhannya gamelan Jawa Pak. Apa aja jenisnya Pak? Ada dari saron, demung, bonang, kenong, gong, gender, ada gambang, ada selendem. Kalau pemerintah tolonglah, saya mengharapkan perhatiannya dari pemerintah ke seni tradisi, seni tradisional ya khususnya Jawa maupun tradisional Lampung. Selain membuat gamelan khas Jawa, Pasundan Asyono juga menerima pesanan pembuatan alat musik khas Lampung. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Sepanjang Januari hingga Mei 2024, sejumlah infrastruktur di Lampung Tengah rusak akibat bencana banjir. BPBD mencatat sebanyak 7 jembatan dan gorong-gorong di Lampung Tengah mengalami kerusakan dan butuh perbaikan segera. Curah hujan tinggi yang terjadi pada awal tahun 2024 membuat bencana alam banjir dan longsor di sejumlah wilayah tidak terelakkan. Hal itu berdampak pada kerusakan infrastruktur seperti jembatan dan gorong-gorong akibat bencana banjir tersebut. Dari 7 jembatan yang rusak, 4 diantaranya putus total, yakni Kecamatan Terusan Unyai, Sendang Agung, Pubian, dan Kecamatan Seputi, Surabaya. Sementara 3 lainnya mengalami kerusakan sedang seperti gorong-gorong amblas yang tersebar di Kecamatan Selagai Lingga, Seputi, Surabaya, dan Pubian. Kepala BPBD Lampung Tengah melakukan survei di 7 lokasi jembatan dan gorong-gorong rusak untuk menghitung rencana rekonstruksi pembangunan. Survei di 7 lokasi rusaknya infrastruktur jembatan itu menggunakan dana darurat bencana alam. Data kejadian kerusakan infrastruktur terutama jembatan dan gorong-gorong di Januari sampai dengan bulan Mei ini akibat banjir di Lampung Tengah itu ada sekitar 7 infrastruktur, baik itu gorong-gorong maupun jembatan. Gorong-gorong yang di Kampung Tanjung Malah yang longsor kemarin, alhamdulillah sudah bisa dilewati ya, karena sudah ditimbun oleh masyarakat. Dan itu lokasi itu kan ada di jalan provinsi, jadi ada di kewenangan pemerintah provinsi. Dan hari Sabtu kemarin sudah kita laporkan ke BPBD provinsi untuk diteruskan ke Dinas Bina Marga provinsi. Dari Lampung Tengah, Tejo Waluyo, Metro TV. Jemaah calon haji Lampung kloter 30 asal Lampung Timur gelombang kedua langsung mengenakan pakaian ihram sejak berada di embarkasi Asrama Haji Lampung. Jemaah calon haji Lampung kloter 30 asal Lampung Timur bersiap untuk berangkat di embarkasi Asrama Haji Lampung. Keberangkatan jemaah dilepas Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama, Kepala Kanwil Kemenak DKI Jakarta, dan Kepala Kanwil Kemenak Lampung.
Sebelum diberangkatkan menuju Jakarta, para jemaah calon haji diminta langsung mengenakan pakaian ihram. Direktur Layanan Haji Dalam Negeri, pemakaian kain ihram disarankan karena para jemaah akan menggunakan jalan cepat atau fast track. Fast track tidak hanya dilakukan oleh jemaah calon haji embarkasi JKG saja, juga dilakukan embarkasi Solo dan Surabaya. Layanan fast track ini merupakan layanan yang diberikan oleh Arab Saudi yang ditempatkan di negara pengirim. Selain itu, pemeriksaan dokumen imigrasi tidak dilakukan di Arab Saudi, melainkan pemeriksaan jemaah calon haji dilakukan di Indonesia. Pada malam hari ini embarkasi antara Provinsi Lampung di Asrama Haji. Saya bersama dengan Kepala Kanwil Provinsi DKI selaku Ketua PPIH dan juga Kepala Kanwil Provinsi Lampung selaku Wakil Ketua PPIH malam ini memberangkatkan jamaah kloter 30 Lampung yang insya Allah jamaah ini akan menuju ke Jeddah karena sudah masuk gelombang yang kedua, sehingga jamaah ini sudah diminta untuk pakaian ihram karena akan melewati fast track yang di Jeddah tidak sempat lagi untuk bergantian pakaian ihram. Dan nanti setelah pakaian ihram berarti begitu turun di Jeddah sudah langsung ke base, dan tinggal pembimbing ya di kloter nanti akan memandu bagaimana mulai niatnya ya di mana, apakah di Jeddah atau di Yalam. Nah ini nanti akan menuju ke sana. Sebanyak 4.308 jemaah calon haji asal Lampung sudah diberangkatkan ke Tanah Suci dari total kuota jemaah calon haji sebanyak 7.207 jemaah. Dari Bandar Lampung, Andi Apriadi, Metro TV Lampung. Komandan Kodim 0426 Tulang Bawang, Letkol Delvi Mariko, meninjau lokasi optimalisasi lahan di Desa Sungai Badar, Kabupaten Mesuji. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan indeks pertanaman di Kabupaten Mesuji. Kegiatan optimalisasi lahan dilaksanakan di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Rawajitu Utara, Mesuji, dan Mesuji Timur. Optimalisasi lahan di wilayah Kodim 0426 tersebar di 2 kabupaten, yakni Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji. Sementara luas lahan yang dioptimalisasi menjadi sawah memiliki luas total 5.000 hektar persegi. 2 kabupaten, yaitu di Kabupaten Mesuji seluas 5.000 hektar dan Kabupaten Tulang Bawang sebesar 9.627 hektar. Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan normalisasi saluran tersier dan sekunder. Kemudian yang dilaksanakan adalah pembuatan pintu air, pembuatan tanggul penangkis, serta pembuatan jembatan. Intinya adalah agar kegiatan penanaman yang semula IP-nya 1 bisa lebih dari 1, bisa 2, atau mungkin lebih bagus lagi 3 atau 4. Optimalisasi lahan ini bertujuan untuk meningkatkan indeks pertanaman di Kabupaten Mesuji. Selain itu, optimalisasi lahan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan perbaikan infrastruktur sawah. Dari Kabupaten Mesuji, Muhammad Ridwan Anas, Metro TV Lampung.